Bab 007 124. Pak Samil terdiam sejenak, lalu tersenyum dengan mata yang berair. Masya Allah. Berarti Allah masih sayang sama kita. Pulanglah, nak. Bawa cucuku pulang. Rumah ini sudah lama sepi sejak Karnu pergi. Kata-kata itu melekat di kepala Sanum sejak pagi. Lah tahu, sudah saatnya ia kembali ke tempat di mana semuanya dimulai kepelukan ayahnya yang dulu tak sempat ia pamiti. Kini, setelah pesta usai, Sagara menghampiri Sanum yang duduk di sofa tunggal. Kenapa diam saja? Biasanya kamu yang paling ramai menenangkan Abiasa, ucap Sagara, mencoba tersenyum. Sanum memalingkan wajah, menatap ke arah Abiasa yang sedang berebut balon dengan Arshila. Mas, aku ingin bilang sesuatu. Sagara menatapnya lekat. Ada nada serius yang tidak biasa dari suara wanita itu. Mas, aku akan pulang kampung hari ini. Ucapan itu seperti petir yang tak bersuara. Wajah Sagara menegang. Senyum yang tadi menghiasi bibirnya hilang begitu saja. Pulang kampung. Ulangnya pelan. Kamu mau pergi? Sanum menunduk. Lia. Semua sudah selesai, Mas. Masalah Abiasa sudah jelas. Aku hanya ingin memulai hidup baru bersama anak dan ayahku. Aku tidak ingin merepotkan siapapun lagi. Ruangan yang tadinya riuh perlahan hening. Sonia yang mendengar dari arah sofa di sampingnya ikut menoleh, begitu juga Marmi Kartika dan Papi Leon. Sanum, tidak bisakah kamu tetap tinggal di sini bersama kita? Tanya Mami Kartika, suaranya bergetar. Anak-anak butuh kamu. Sambung Papi Leon dengan nada serius namun lembut. Apa kamu ingin mengakhiri semuanya begitu saja? Sanum terdiam. Pandangannya jatuh pada Abiasa yang kini tertawa di pelukan Sagara. Sagara memegang tangan Sanum, suaranya dalam. Sanum, aku mohon, pikirkan lagi. Jangan pergi. Kita bisa memperbaikinya. Untuk Abiasa. Untuk Arshila. Mata Sanum memerah. La menunduk, tak sanggup menatap Sagara. Mbak Sanum, panggil Sonia tiba-tiba terdengar. La berdiri, langkahnya pelan namun pasti. Apa tidak kasihan pada Arshila dan Abiasa? Sanum mengangkat wajahnya, menatap Sonia dengan mata penuh keraguan. La tidak menyangka Sonia akan bicara begitu tenang, apalagi setelah semua yang terjadi. Sonia menghela napas. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak mau kebahagiaan anak-anak kita hancur karena perasaan egois kita. Jika demi mereka, aku rela. Di madu. Sagara menatap istrinya dengan pandangan tak percaya. Kamu rela. 125. Sonia menatap balik, matanya bergetar tapi tegas. Ya. Karena kalau aku mencintaimu, aku juga harus belajar ikhlas, bukan? Aku tidak mau Arsi dan Abi tumbuh tanpa kasih sayang lengkap. Aku tidak mau mereka bingung siapa ibunya. Sanum menatap Sonia lama. Ada rasa iba, kagum, dan juga getir. Ucap Sanum patah-patah. Aku tidak tahu, aku sanggup atau tidak. Aku takut semua ini hanya memperpanjang luka. Sagara menggengganem tangannya. Tidak ada yang salah dengan pernikahan poligami jika dijalani dengan hati yang adil. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjaga kalian berdua dengan baik. Sanum menarik tangannya perlahan, menatapnya dengan tatapan getir. Tapi, Mas, aku juga manusia. Aku punya hati. Dan hati itu sudah lelah berjuang sendirian di antara dua cinta. Semua terdiam. Namun, sebelum ada yang bisa menjawab,
suara lantang memecah keheningan. Siapa yang berpoligami? Aku tidak izinkan putihku dinadu. Semua kepala serentak menoleh ke arah pintu. Di sana berdiri dua sosok yang familiar. Mata Sanum langsung membesar. Tubuhnya kaku, piring di tangannya bergetar hebat hingga jatuh dan pecah di lantai. Tidak mungkin. Gumam Sanum, nyaris tanpa suara. Bukannya dia sudah meninggal. Tebak, siapa yang datang? Dia yang akan mengguncang membawa rahasia. 1. 126. 0. Suasana ruang tamu yang semula riuh oleh tawa Abiasa dan Arshila mendadak membeku. Semua pandangan tertuju pada sosok wanita parubaya yang baru saja masuk dengan langkah tegap, berwibawa, dan penuh aura menekan. Di sampingnya, Soraya berdiri dengan ekspresi sinis yang sudah cukup menjelaskan siapa yang mengundang badai kali ini. Gara, Momi tidak izinkan kamu menduakan Sonia. Jika kamu berani melakukan itu, Momi akan membawa Sonia dan kedua cucu Mormi ke London. Suara Momi Nimala menggema tajam, seperti cambuk yang menghantam ruang hening itu. Sagara tertegun. Bibirnya terbuka namun tak ada suara keluar. Sanum mematung. Semua orang tampak kaku, tak ada yang berani mendahului berbicara. Momi. Sonia berjalan perlahan mendekati ibunya. Ada getar rindu sekaligus takut di langkahnya. Begitu jarak mereka dekat, keduanya berpelukan. Pelukan yang lama, tetapi bukan karena kelembutan, melainkan karena luapan emosi yang selana ini terpendam. Nirmala, kamu sudah sehat. Suara Mami Kartika memecah ketegangan. Momi Nimala menoleh sekilas, lalu menjawab dingin, semangat hidupku kembali setelah tahu kalau Sonia kembali dan dalam keadaan baik. Wanita itu lalu menurunduk menatap Arshila dan Abiasa yang berdiri terpaku di dekat meja kue. Tangannya yang penuh perhiasan mengelus pipi kedua balita itu. Cucu Grandma, sudah besar. Maaf, Grandma baru bisa datang menjenguk kalian sekarang. Nada bicara lembut, tapi matanya tajam seperti pengamat tajam yang sedang mengukur sesuatu yang lebih dalam dari sekadar wajah anak kecil. Saat Sonia menghilang, banyak kejadian yang terjadi di sini, Nimala, ucap Papi Leon, mencoba memberi arah pada percakapan yang mulai berbahaya. Momi Nimala menoleh cepat ke arah Sagara. Aku ingin dengar langsung dari kamu, Gara. Apa yang sebenarnya terjadi? Sagara menghela napas, kemudian menjelaskan dengan suara pelan namun tegas. Saat Sonia menghilang, Sanum yang mengurus kedua bayi itu. Dia menyusui dan merawat mereka seperti anak sendiri, Mom. Hati manusia siapa yang tahu? Tambah Mami Kartika lirih. Gara akhirnya jatuh hati pada ketulusan Sanum. Mereka menikah secara siri. Kata menikah membuat mata Momi Nirmala menyipit. Aura ruang tamu berubah seperti medan perang yang baru dinyalakan. Menikah. Ulangnya dengan nada yang syarat kenarahan. Mami Kartika menatap balik tanpa gentar, namun tetap bicara dengan nada pelan, Sonia tak ada kabar sama sekali. 127. Baru beberapa minggu lalu kami tahu dia masih hidup. Karena itu, Sagara memilih untuk menjalani rumah tangga poligami. Ruangan seakan menahan napas. Sanum menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. La bisa merasakan tatapan Momi Nirmala menembus kulitnya, menelusup hingga ke jantung. Tatapan yang menghakimi, menilai, dan mencurigai. Momi, jangan salahkan Mbak Sanum atau Mas Gara, ucap Sonia memecah hening dengan nada lembut tapi tegas. Aku menerima pernikahan itu. Kami semua bisa hidup bahagia dengan berbagi. Jangan bodoh, Sonia.
bentak Momi Nirmala. Kamu pikir hidup rumah tangga berpoligami bisa membuat kamu bahagia? Yang ada kamu akan terluka. Penuh rasa curiga, cemburu, dan persaingan, setiap harinya, balas Momi Nirmala dengan nada tegas. Tidak, Momi. Sonia bersikeras. Aku mengenal Mbak Sanum. Dia bukan orang yang akan merebut kebahagiaan orang lain. Momi, aku rasa Sonia takut dibuang sama Gara. Dia kan cinta mati, jadi mau aja dimadu. Karena aku lihat Gara sangat mencintai Sanum. Begitu juga sebaliknya, Sanum sangat mencintai Gara. Kalau tidak, mana mau menjadi seorang gundik. Wanita itu sudah tahu kalau Gara punya istri, tapi tetap saja mau dinikahi. Itu bukan ketulusan, tapi itu obsesi, kata Soraya tertawa pelan dengan nada menyindir. Kata-kata Soraya menamparkan hati Sanum. La menggigit bibir, menahan diri untuk tidak membalas. Namun di dalam kepalanya, potongan ingatan samar mulai muncul. Wajah Momi Nirmala terasa aneh baginya. Bukan hanya karena amarah wanita itu, tapi karena ada sesuatu yang sudah lama ia kenal di balik wajah itu. Kenapa aku seperti pernah bertemu dengannya saat aku masih kecil? Tapi, kenapa dalam ingatan aku memanggilnya Oma Delisa? Bukannya Oma Delisa sudah meninggal? Apa mungkin hanya kebetulan wajah mereka mirip? Ya. Batin Sanum bergetar. Sagara memperhatikan wajah Sanum yang pucat, sementara Mami Kartika saling berpandangan dengan Papi Leon, khawatir sesuatu yang lebih besar akan terungkap. Momi Nirmala maju selangkah mendekati Sanum. Kamu. Apa kamu yang merayu Gara saat Sonia tak ada di rumah? Nada suaranya penuh penuduhan. Momi, jangan begitu. Sanum bukan wanita seperti itu. Tegas Sagara. Lalu kenapa wajahnya dibuat mirip Sonia? Tuduh Momi Nirmala. 1. Orang-orang di ruangan itu saling menoleh. Tatapan mereka bergantian antara Sanum dan Sonia. Memang ada sedikit kemiripan di garis mata, di bentuk senyum. Bedanya, Sanum nyaris selalu tampil sederhana tanpa riasan. Sepertinya kamu salah, Nirmala, ucap Mami Kartika. Sanum jarang merias wajahnya. Itu wajah alaminya. Alaminya. Momi Nirmala melirik tajam. Jadi semua orang di sini rabun. Tidak ada yang melihat kalau wajahnya dibuat untuk meniru Sonia. Kata-kata itu menggema, membuat udara seolah menengeras di antara mereka. 128. Soraya ikut menatap Sanum, kini dengan rasa ingin tahu yang mulai berubah jadi ketakutan. Mirip bagian mananya? Gumamnya pelan, tapi cukup terdengar. Sanum menelan ludah. La tak tahu mengapa jantungnya berdetak secepat itu. Momi Nirmala mendekat, menatapnya dari jarak yang sangat dekat, hingga Sanum bisa mencium aroma parfum mahal bercampur obat-obatan dari tubuh wanita itu. Siapa nama kamu? Tanya Momi Nirmala dengan suara pelan namun penuh tekanan. Sanum Nurhasanah Rajendra, jawab Sanum, mencoba tegar. Dalam sekejap, wajah Momi Nirmala memucat. Mata tuanya melebar, bibirnya bergetar hebat, lalu ia melangkah mundur, 1, 2, 3 langkah. 2. Tangannya menutup mulut sendiri, seperti baru menyaksikan sesuatu yang mustahil. Apa? Suara Momi Nirmala tercekat di tenggorokan. Semua orang menatap bingung. Sagara mendekat, khawatir sesuatu terjadi. Namun mata Momi Nirmala kini terpaku pada Sanum. Bukan lagi dengan kemarahan, tapi dengan keterkejutan mendalam. Seperti baru melihat hantu masa lalu yang kembali bernapas. 129. 1. Ra Rajendra.
Nama itu keluar dari bibir Momi Nirmala seperti duri yang menusuk tenggorokannya sendiri. Suaranya pecah, serak, dan menggetarkan ruangan. Tatapannya pada Sanum berubah. Bukan lagi tatapan menghakimi, melainkan tatapan seorang wanita yang baru saja diseret kembali ke masa lalu yang sudah lama dikuburnya. Semua orang langsung terpaku. Sanum mengerjap bingung, tak mengerti mengapa namanya mendadak menimbulkan kepanikan sebesar itu. Jantungnya terasa ditarik ke dasar perut, seolah tubuhnya tahu ada sesuatu yang besar akan terbongkar. Bukan hanya Momi Nirmala. Mami Kartika pun menegang. Pandangannya bergantian meneliti wajah Sanum dan Sonia, nyaris seperti sedang mencari jejak masa lalu yang hilang dalam garis wajah dua wanita itu. Sanum, ucap Mami Kartika perlahan, suaranya hati-hati. Siapa nama asli ayahmu? Saniksema Rajendra, jawab Sanum jujur. Bukannya nama ayahmu itu Pak Samil? Tanya Mami Kartika. Orang-orang di kampung memanggilnya Samil, karena mereka kesulitan menyebut nama ayah. Jawaban itu membuat dua wanita paruh baya itu tersentak keras. Momi Nirmala sampai menutup mulutnya dengan telapak tangan gemetar, sementara Mami Kartika terduduk perlahan, lemas seperti tiang yang kehilangan fondasinya. Kakakmu tidak bohong, kan? Tanya Momi Nirmala bergetar hebat. La tampak seperti seseorang yang baru saja melihat hantu yang dikenalnya. Jika Anda tidak percaya silakan hubungi ayah sekarang. Ucap Sanum sambil menyerahkan ponselnya. Sagara ikut tercekat. Benar. Nama lengkap Pak Samil itu Samiksema Rajendra. Aku baru ingat. Waktu mengurus administrasi pernikahan Siri, aku lihat nama itu. Dan... Ia mengerutkan kening, kok, aku merasa nama itu terdengar familiar bagiku, padahal nama Samiksema sangat jarang ada yang punya. Sonia yang sejak tadi ikut tercengang, menatap ibunya dengan mata melebar. Momi, bisiknya. Bukannya nama ayah kandung aku juga Samiksema Rajendra. Seisi ruangan seperti menarik napas bersamaan. Sanum membeku. Nama ayahnya sama dengan nama ayah Sonia. Tidak mungkin. Apa kebetulan saja ayah Sonia dan ayahnya punya nama yang sama? Tetapi wajah mereka ada kemiripan. Garis mata, hidung dan bentuk rahang. Juga senyuman mereka mirip sekali. 130. Hati Sanum menjadi kosong, dingin, dan ada rasa takut. Momi Nirmala menatap Sanum dengan sorot mata yang penuh luka, rindu, penyangkalan, dan ketakutan membentuk satu pusaran yang sulit dipahami. Sanum, panggil Momi Nirmala dengan suara gemetar, siapa nana ibu kandungmu? Azalea Nirmala Brarmantio. Dalam sekejap Momi Nirmala jatuh terduduk ke lantai. Tangannya gemetar hebat, jari-jarinya mencengkeram dadanya sampai bajunya kusut. Sonia menahan napas. Lalu, spontan beranjak mendekat, seolah tubuhnya bergerak lebih cepat dari otaknya. Mami Kartika mematung, kedua matanya membesar. Dia sangat shock, tak percaya. Kamu tidak mungkin, gumam Mami Kartika lirih, Azalea. Nirmala. Nama belakang yang sama. Wajah Sanum yang mirip dengan Sonia, oh Tuhan. Sonia menatap Sanum, tubuhnya gemetar halus. Lia. Tapi, dia meninggal saat masih kecil, jawab Sanum. Kenapa Bu Sonia tahu aku punya saudara kembar? Apa nama kembar kamu, Siva Nurjanah Rajendra? Tanya Momi Nirmala yang duduk menengadah melihat ke arah Sanum. Bagaimana Anda tahu? Tanya Sanum yang semakin bingung, alisnya mengkerut. Momi Nirmala memejamkan mata, tetapi air mata jatuh deras dari sela-sela bulu matanya. Siva. Bisik Momi Nirmala. Siva Nurjanah Rajendra.
Sanum merasakan tubuhnya dingin. Tidak. Tidak mungkin. Kenapa orang asing tahu nama saudara kembarku? Sonia mendekat, menatapnya dari jarak 1 langkah. Sekarang aku tahu, kenapa wajah kita mirip. Sanum membeku. Ucapan itu menghantamnya lebih keras dari apapun. Apa kalian kerabat aku? Makanya tahu informasi tentang keluarga aku. Dan wajah Anda mengingatkan aku kepada mendiang nenekku yang sudah lama meninggal, Oma Delisa, tanya Sanum kepada Momi Nimala. Momi Nimala membuka mata perlahan. Ada luka begitu dalam di sana. Luka yang tampaknya sudah berdebu bertahun-tahun, lalu kini mendadak dirobek kembali. Sanum, suaranya pecah sepenuhnya, ini. Bunda. Waktu seakan berhenti. Sanum merasakan detak jantungnya melonjak, tenggorokannya tercekat, napasnya hampir terhenti. 131. Apa? Gumam Sanum terasa mimpi. Aku. Momi Nimala menangkup wajahnya dengan kedua tangan yang bergetar. Aku ibumu. Ibumu belum meninggal. Sanum memucat total. Kata Momi Nimala itu menghantam jiwanya tepat di bagian yang paling rapuh. Bagian yang selama ini kosong, bagian yang selalu bertanya, mengapa hidupnya terasa seperti ada potongan yang hilang. Sonia terbelalak, menatap Sanum dengan campuran terkejut, takut, dan kagum. Berarti kita bukan hanya madu, bukan hanya wanita yang mencintai pria yang sama, tapi juga saudara. Momi Nirmala menyelesaikan kalimat itu dengan suara pecah. Kalian adalah saudara kembar. Oh Tuhan. Mami Kartika memegang mulutnya. Tidak mungkin. 2 anak yang kita pikir asing ternyata darah daging keluarga sendiri. Sanum mundur 1 langkah, tubuhnya limbung, seolah dunia di sekelilingnya terguncang. 132. 2. Keheningan yang tercipta setelah pengakuan Momi Nimala terasa seperti ledakan yang tidak bersuara tetapi mengguncangkan seluruh jiwa semua orang di ruangan itu. Sagara berdiri terpaku. Sonia menahan napas. Sanum tetap membeku dalam pelukan wanita yang baru saja mengaku sebagai ibunya. Soraya memalingkan wajah, ekspresinya campur aduk antara terkejut, marah, dan tidak terima. Betapa terkejutnya semua orang mendengar pengakuan Momi Nimala bahwa Sanum adalah anak kandungnya. Saudara kembar Sonia. Rahasia yang terperendam puluhan tahun itu pecah begitu saja, menghancurkan semua batasan yang selama ini mereka pahami sebagai biasa. Namun di balik itu semua ada satu jiwa yang paling hancur. Sagara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pria itu merasa tubuhnya tidak mampu menopang dirinya sendiri. Seluruh persendiannya serasa irenggut paksa. Bekas bayangan-bayangan samar yang selama ini dia hiraukan, kini kembali seperti film yang diputar ulang. Sanum menangis dan memeluk Abiasa. Sonia tertawa menatap Sagara. Wajah mereka yang sekilas mirip. Bayangan rambut bergelombang Sanum setelah diminta olehnya. Cara Sanum berdandan di awal-awal hubungan mereka yang ia paksakan agar mirip Sonia. Semua itu menghantam kepalanya dengan kecepatan menyakitkan. Ya Tuhan. Suara Mami Kartika pecah. Kedua tangannya gemetar menutupi mulut. Drama apa ini? Bagaimana mungkin? 2 menantu yang Mami cintai. Saudara kembar. Sanum merosot di pangkuan Momi Nimala. Wanita itu memeluknya erat, sambil merapikan rambut anak yang hilang itu seperti seorang ibu yang menemukan bayinya di tengah reruntuhan bencana. Bunda. Suara Sanum pelan, pecah, tidak percaya. Ayah bilang Bunda. Bunda meninggal. Momi Ninala menjerit lirih, dan dunia seperti ikut retak. Tidak, sayang, tidak.
133. Tangan Momi Nirmala menyentuh kedua pipi Sanum, ibu jari mengusap air mata putrinya. Bunda tidak meninggal. Bunda, kehilangan kalian. Ayahmu membawa kalian pergi. Bunda mencarimu. Bertahun-tahun sampai sakit. Sampai hampir kehilangan akal. Sonia ikut menangis, memeluk ibunya dari sisi lain. Sanum melihat mereka dua sosok yang selama ini terasa asing, kini tampak seperti bayangan samar dari masa kecil yang terkubur dalam ingatannya. Sanum. Sonia menatapnya tanpa kedip. Kamu tidak ingat sama sekali. Namaku dulu Siva. Kembaranmu. Momi mengganti namaku jadi Sonia ketika kami pindah ke London. Sagara menelan ludah keras. Semua logika yang selama ini dia bangun runtuh seperti pasir diterjang gelombang. Jika Sanum adalah saudara Sonia, maka dirinya telah menikahi dua saudara kandung. Dan itu melanggar hukum agama, hukum negara, dan moral apapun. Soraya yang dari tadi diam mematung di samping sofa, akhirnya bicara. Nada suaranya penuh racun, tapi kali ini memiliki ketakutan yang nyata. Jadi benar Sanum itu saudara Sonia, gumamnya lirih. Berarti hubungan mereka haram, dong. Kata itu menggema di kepala Sagara seperti palu godam. Haram. Dadanya sesak. Bukan hanya karena dosa besar yang tidak ia sadari telah ia lakukan, tapi juga karena kenyataan bahwa ia harus melepaskan salah satu dari dua wanita yang sangat ia cintai. Papi Leon menepuk meja dengan keras, membuat semua orang tersentak. Cukup. Suaranya tegas, menguasai seluruh ruangan. Semua mata tertuju padanya. Tatapan pria itu tajam, tetapi ada kelembutan terselip kelembutan seorang ayah yang melihat anaknya terperangkap dalam badai takdir yang brutal. Jika benar kalian saudara kandung, ucapnya tegas, maka Gara harus menjatuhkan talak kepada salah satu dari kalian. Kalian tidak boleh berada dalam satu ikatan pernikahan yang sama. Itu jelas melanggar syariat. Sanum dan Sonia membeku. Keduanya menatap satu sama lain, tatapan yang penuh cinta, ketakutan, dan kehilangan. Sanum menunduk. Dia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Dia hanya wanita biasa yang datang dari masa yang penuh. 134. Luka. Sonia menggenggam tangan Sanum. Sentuhan itu tulus, hangat, seperti seorang kakak yang tidak ingin kehilangan adiknya lagi untuk kedua kalinya. Aku tidak ingin menyakiti Mbak Sanum, ucap Sonia dengan suara bergetar. Tapi aku juga mencintai Mas Gara. Dan aku juga mencintaimu, sayang, balas Sagara lirih. Tatapannya berpindah antara Sonia dan Sanum. Tapi hatiku juga ada di Sanum. Sanum memejamkan mata, menahan perih. Pengakuan itu indah sekaligus menghancurkan. Momi Nirmala terisak, menggenggam kuat tangan kedua putrinya. Anak-anak Momi. Bisik Momi Nirmala lirih. Kalian sudah berpisah sejak bayi. Momi hampir kehilangan Siva dan sekarang Momi tidak ingin kehilangan Sanum lagi. Sagara menunduk, wajahnya tertutup kedua telapak tangan. Dia merasa seperti pria paling berdosa di dunia. Dia mencintai dua wanita yang ternyata memiliki darah yang sama. Dan kini kenyataan itu memaksa hatinya retak menjadi dua. Sanum mengangkat wajahnya perlahan, air mata mengalir tanpa henti. Mas Gara, panggil Sanum dengan suara lembut, namun tajam bagai pisau yang menusuk dirinya sendiri. Aku yang harus pergi. Sonia menoleh cepat. Jangan bilang begitu, Mbak Sanum. Kita baru ketemu sebagai keluarga, aku tidak mau kehilangan kamu lagi. Sanum tersenyum pahit. Sonia, kamu istri Mas Gara yang sah.
Aku hanya istri Siri. Dalam kondisi seperti ini pilihan paling benar adalah aku pergi. Sagara langsung bangkit. Tidak peduli siapapun yang ada di sana. Dia mendekati Sanum, meraih kedua bahunya. Tidak bisakah kamu tetap di sini bersama kami? Jangan pulang ke kampung. Maaf, aku tidak bisa, Mas, balas Sanum. Sagara tidak bisa memiliki dua saudara kandung sekaligus. Sanum dan Sonia tidak mungkin hidup dalam satu pria. 135. Keheningan berat menyelimuti ruangan seperti jaring takdir yang menjerat semua orang. Sanum memeluk Momi Nirmala dan Sonia bergantian, mencium tangan keduanya, merasakan hangatnya cinta keluarga yang baru ia temukan, tepat sebelum ia berpotensi harus meninggalkan cinta lainnya. Akhirnya Sanum berkata dengan suara yang pelan, namun tegas, memotong napas semua orang. Jika memang aturan agama berkata begitu. Kalau ada yang harus pergi dari hidup Mas Gara, biarlah itu aku. Dunia kembali runtuh untuk kedua kalinya. 136. 3. Pancaran mata Sagara kini meredup, seolah cahaya yang selama ini menyalakan hidupnya padam perlahan. Entah bagaimana ia menahan napas setiap kali memandang Sanum, seakan detik-detik kepergian wanita itu sudah menghitung mundur di depan matanya. Ketakutan yang dulu pernah ia rasakan, yaitu ketakutan kehilangan orang yang dicintai, kembali naik ke permukaan. Kali ini, bukan hanya Sanum yang bisa hilang, tetapi juga Abiasa. Sagara menunduk, pikirannya berkelana. Kenapa mereka harus saudara kembar? La merintih dalam hati. Bukan sekadar sakit, ini seperti mimpi buruk yang membuka pintu-pintu luka terdalamnya. Dalam benaknya sempat muncul satu harapan konyol, semoga saja semuanya cuma salah paham. Semoga Sanum dan Momi Nirmala sebenarnya tidak memiliki hubungan darah. Andai saja tes DNA bisa membuktikan semua ini salah. Namun, logika menamparnya. Wajah Momi Nirmala terlalu mirip dengan Orma Delisa yang pernah diceritakan Sanum. Wajah Sonia, terlalu serupa dengan Sanum dari sudut-sudut tertentu. Meski berat, Sagara tahu, Sanum memang keluarganya Sonia. Apa sebaiknya dilakukan tes DNA untuk membuktikan kalau Sanum adalah anakmu, Nimala? Tanya Papi Leon hati-hati. Dalam suara lelaki tua itu, tersimpan nada putus asa. La ingin mencari celah kecil apapun agar Sagara tidak perlu memilih salah satu istri yang sama-sama dicintainya. Momi Ninala menghela napas pelan, wajahnya lembut namun penuh penyesalan. Tes DNA tidak diperlukan. Aku sudah melihat bukti itu sendiri. Dari wajah, dari garis rahang, dari bentuk mata, dan dari nama Rajendra yang ia sebut. Mami Kartika mengangguk kecil. Wajahnya memucat. Benar, bisik Mami Kartika. Tak perlu tes apapun. Sanum menelan ludah. Hatinya berdebar pelan, namun tidak menyangkal ada rasa asing yang perlahan terasa akrab. Wajah Momi Nirmala benar-benar identik dengan wajah neneknya. Cara berbicaranya, bahkan tatapannya. Dia tidak tahu apakah harus takut atau lega. Sanum memberanikan diri bertanya, suaranya lirih namun jelas. Bisakah Bunda memberitahu kenapa kita semua bisa berpisah dan mengira bahwa kita terpisah oleh kematian? Nada suaranya terdengar seperti anak kecil yang menahan tangis. Sonia mengangguk pelan, menatap ibunya. La juga ingin tahu jawaban itu. Jawaban yang akan mengubah seluruh sejarah hidupnya. Momi Nirmala mengusap pipinya yang mulai basah air mata. Ekspresi wajahnya tak lagi tegas. La tampak rapuh. 137. Seperti seorang ibu yang akhirnya menemukan potongan puzzle terakhir setelah bertahun-tahun kehilangan.
Semua ini karena kesalahan Bunda, bisik Momi Nirmala dengan suaranya yang bergetar. Kesalahan Bunda yang tidak bisa fokus karena rasa sakit dan masalah pribadi, sampai tidak bisa membedakan pesan dan kenyataan. Kartika, dulu kamu tidak mau mendengarkan penjelasan aku secara utuh. Sekarang akan aku ceritakan semuanya, kata Momi Ninala. Kamu tahu sendiri bagaimana kacaunya keluarga aku dan itu membuat aku sering melamun dan pikiranku jadi kacau. Suasana ruangan berubah hening. Bukan hening biasa, hening yang berat, menekan dada, membuat siapapun yang ada di sana sulit bernapas. Dulu, Momi Nirmala mulai bercerita, aku berteman baik dengan Kartika. Sangat baik. Tapi karena kebodohanku dan pikiran yang sering kacau, membuat aku salah mengingat pesan. Mami Kartika memicingkan mata, bingung sekaligus penasaran. Aku jelas bilang turenggu aku, saat itu. Tegas Mami Kartika. Tapi yang Bunda dengar adalah, jangan tunggu aku. Momi Nirmala memejamkan mata. Air mata jatuh lagi. Sagara memandang ke arah ibunya dan Momi Nirmala bergantian, tidak mengerti bagaimana satu kalimat bisa menghancurkan dua keluarga sekaligus. Karena pesan itu, lanjut Momi Nirmala, aku pikir kamu tidak mau kembali. Aku pikir Rajendra harus bisa menjalani hidup baru. Aku mencoba menghiburnya setiap hari, selama berbulan-bulan. Kamu tidak tahu betapa hancurnya perasaan Rajendra waktu itu. Dia sangat mencintai kamu, tetapi tidak ada satupun surat atau kabar darimu, lanjut Momi Nirmala. Hah? Aku tiap minggu kirim surat untuk Rajendra yang dititipkan lewat kamu. Ungkap Mami Kartika. Surat? Momi Nirmala terkejut. Lalu, kenapa tidak ada satupun surat darimu yang aku terima? Tanya Momi Nirmala kebingungan. Aku mengirimkannya lewat Karnu. Nada Mami Kartika meninggi. Kamu tahu sendiri kalau ibunya Rajendra tidak setuju aku pergi kuliah ke luar negeri. Dia inginnya aku menikah dan mengurus rumah, tidak boleh bekerja apalagi kuliah, balas Mami Kartika dengan nada tegas. Momi Nirmala menggeleng bingung. Tidak ada satupun surat yang aku terima. Rajendra pun tidak pernah bilang menerima surat. Mungkin, surat-surat itu tidak pernah sampai, ucap Papi Leon terdengar lirih, mencoba memberi jalan logis. 138. Tapi bagaimana bisa tidak sampai? Sagara ikut bersuara. Aku juga semakin khawatir karena tidak ada satupun balasan dari kalian berdua. Pernah aku minta tolong kepada teman yang pulang ke Indonesia untuk melihat keadaan kalian. Dia bilang di rumah kamu dan Rajendra tidak ada siapa-siapa. Ini yang membuat aku bingung dan memikirkan kalian terus, jawab Mami Kartika. Momi Nirmala menarik napas pendek. Kartika, setelah kejadian itu aku banyak melamun. Aku tidak ingat banyak hal. Bisa saja, aku keliru atau aku lupa, atau... Dia tidak melanjutkan. Air matanya pecah lagi. Sanum memegang dadanya. Sementara Sonia menggigit bibir, merasakan sakit untuk ibunya sekaligus untuk masa kecilnya sendiri. Aku yang merasa kasihan kepada Rajendra, selalu berusaha untuk menghiburnya. Walau tidak ada respon yang seperti aku harapkan, lanjut Momi Nirmala. Sagara mengepalkan tangan, tidak tega melihat dua orang tua ini saling memikul beban masa lalu. Sanum memejamkan mata. Sonia menatap ibunya, merasa ikut tersayat. Sagara mengambil napas berat. Seluruh cerita ini seperti pisau yang digoreskan ke hati satu persatu. Karena semua tragedi masa lalu itu, kini dia harus kehilangan Sanum. 139. 4. Aku yang merasa kasihan kepada Rajendra,
selalu berusaha untuk menghiburnya, lanjut Momi Nirmala, suaranya merendah seperti sedang membuka lembar luka paling lama disembunyikan. Kedua orang tua kami pun memutuskan untuk menjodohkan kami berdua. Tangan Momi Nirmala bergetar ketika menengusap sudut matanya. Tatapannya menembus jauh ke masa lalu yang penuh retakan. Awalnya Rajendra menolak, ucapnya lirih. Dia masih terus menunggu kabar darimu, Kartika. Tapi tidak ada satupun surat yang sampai ke tangannya. Dia merasa ditinggalkan, dikhianati oleh takdir. Dan aku. Suara Momi Nirmala memecah. Aku mencoba mengisi kekosongan itu. Mungkin caraku salah, tapi waktu itu aku hanya ingin membuatnya berhenti menangis dan kembali tersenyum. Mami Kartika terdiam. Jelas sekali wanita parubaya itu tidak pernah membayangkan kalau cinta yang ia jaga dengan kesabaran malah berubah menjadi kesalahpahaman yang mematikan hubungan mereka. Sampai suatu kejadian menimpa kami, ucap Momi Nirmala, memalingkan wajah. Lah tidak sanggup menceritakan detailnya. Kejadian yang aku tidak ingin ungkit. Tidak layak untuk diulang. Tawa Soraya yang biasanya lantang kini hilang. Sonia menggenggam tangan ibunya, merasakan betapa rapuhnya wanita itu. Akhirnya, lanjut Momi Nirmala dengan suara serak, kami menikah setelah Rajendra melamar aku. Dan di saat itulah, kamu pulang ke Indonesia, Kartika. Dada Mami Kartika naik turun menahan sesak. Lah menangis tanpa suara. Rajendra marah besar padaku karena mengira aku menyampaikan pesan palsu. Dia merasa dikhianati 2 kali, oleh kamu dan olehku. Sagara memejamkan mata, merasakan perihnya cerita itu menembus hingga tulang. Kehidupan rumah tangga kami tidak bahagia, ucap Momi Nirmala getir. Rajendra tidak pernah menyentuhku. Kita tinggal serumah, tetapi hidup masing-masing. Kami tidur di 2 kamar yang berbeda. Kami hidup seperti orang asing, menjalani hari demi hari tanpa kehangatan. Kalimat itu menghantam hati semua orang yang mendengarnya. Sanum menggigit bibir, mencoba menahan tangis. Sementara, Sonia menatap ibunya dengan mata yang memerah, seperti menanggung sebagian dari kesedihan itu. Mamaku Oma Delisa marah besar, lanjut Momi Nirmala. Tanpa kami ketahui, dia sering memberikan makanan dan minuman yang sudah dicampur sesuatu kepada aku dan Rajendra. Kami tidak sadar dan akhirnya tidur bersama. 140. Setelah 2 tahun menikah. Mami Kartika menutup mulutnya kaget. Sagara mengendus hawa gelap dari cerita itu. Perbuatan tercela yang mengubah jalan hidup banyak orang. Sementara Ibu Rajendra yang sedang sakit keras sebelum meninggal, ingin menimang cucunya. Kami pun memutuskan melakukan program kehamilan. Momi Nirmala tersenyum sedih. Tak lama kemudian, aku berhasil hamil. Bayi kembar. Sonia tanpa sadar menyentuh tangan Sanum. Ada getaran halus di genggaman itu. 2 jiwa yang tidak pernah saling mengenal kini menyadari betapa dalamnya keterikatan yang mereka miliki sejak lahir. Setelah aku melahirkan, ibu mertuaku datang menjenguk, ucap Momi Nirmala pelan. Dia berbicara 4 mata dengan mamaku. Rupanya apa yang terjadi padaku dan Rajendra sudah diatur oleh mereka. Hal itu membuat Rajendra marah. Sangat marah. Sonia mengepalkan jemari, tak percaya neneknya bisa sekejam itu. Hubungan kami semua memburuk. Sangat buruk, lanjut Momi Nirmala. Walau begitu, Rajendra tidak menceraikan aku. Kami tetap tinggal bersama sampai aku menyapih kedua anakku. Momi Nirmala mengusap air mata yang tak lagi bisa dibendung. Setelah itu kita memutuskan bercerai. Masing-masing membawa 1 anak. Dan setelah perceraian itu kami kehilangan kontak.
Tidak pernah sekalipun bertemu, lanjut wanita parubaya yang rambutnya berwarna putih beruban. 23. Sanum merasa dadanya dihimpit sesuatu yang sangat berat. Selama ini ia hidup tanpa mengetahui siapa ibunya. Sonia juga kehilangan separuh dirinya. Dan dua saudara kembar itu tumbuh di dunia terpisah karena kesalahan orang dewasa. Tapi, kenapa Oma Delisa bilang kalau Bunda dan Siva meninggal dunia karena kecelakaan? Tanya Sanum dengan suara hampir tak terdengar. Aku pernah beberapa kali mendatangi rumah Oma Delisa sama ayah. Dua mata Momi Nirnala membulat kaget. Kapan kamu bertemu dengan Oma Delisa? Sebelum masuk TK, sebelum masuk SD, jawab Sanum. Lalu saat Oma Delisa dirawat di rumah sakit. Kata ayah, bahkan waktu aku kecil pun aku sering ikut ke rumah Oma Delisa sekalian menjenguk Oma Niken. Tubuh Momi Nirmala melemas seketika. 141. Wanita itu duduk seperti kehilangan tenaga. Ternyata ibunya sendiri menyembunyikan anak kandungnya darinya. Kenapa Mama tega melakukan itu kepadaku? Suara Momi Nirmala nyaris seperti bisikan yang patah. Karena mamamu membenci Rajendra dan tidak mau melihat kamu terluka lagi, jelas Mami Kartika hati-hati. Dia pernah datang kepadaku meminta aku menjauh dari kalian. Aku rasa dia tahu kalau kamu diam-diam mencintai Rajendra. Makanya berusaha menyatukan kalian. Memang Momi Nirmala mencintai Rajendra, tetapi tidak pernah memberitahu siapapun. Karena dia tahu pria itu sudah punya kekasih. Siapa sangka itu menjadi akar dari seluruh kekacauan yang terjadi dalam hubungan pertemanan dan asmaranya. Berarti Oma Delisa yang jahat, ujar Sonia dengan rahang mengeras. Dia menyembunyikan semua dari Momi. Dan selama ini kita juga menyangka ayah kabur dan meninggal. Momi Nirmala hanya bisa memandang lantai. Kebenaran ini terlalu pahit. Sanum menunduk, air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengerti betapa rumitnya nasib yang menggiringnya sampai di titik ini. Dicintai, dibenci, diinginkan, dan disingkirkan, semua dalam satu rumah. 142. 5. Sagara tidak pernah menyangka hari di mana ia paling takut datang, akhirnya tiba. Hari ketika wanita yang ia cintai dengan seluruh luka dan masa lalunya, bersiap meninggalkan rumah yang selama ini mereka sebut rumah bersama. Sagara berdiri di ambang pintu kamar Sanum, tubuhnya kaku. Begitu melihat wanita itu sedang melipat baju kecil Abiasa satu persatu, sesuatu dalam dadanya seperti robek dari dalam. Sanum tidak menangis. Namun, justru itu yang menghancurkan Sagara. Karena diamnya Sanum adalah tanda ia benar-benar bertekad untuk pergi demi kebaikan semua orang. Abiasa duduk di pangkuan Sanum, memeluk boneka dinosaurus kecil yang biasanya ia peluk saat tidur. Sesekali balita itu menatap ayahnya dengan tatapan tidak mengerti. Papa. Tangan Abiasa terulur, minta digendong. Sagara menghampiri mereka. Suaranya pecah sebelum sempat keluar. Abi. Suara Sagara lirih seperti nyaris tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat Sanum berhenti melipat baju. Abiasa langsung berjalan ke arah Sagara dan memeluk leher ayahnya erat-erat seakan tidak mau dilepas. Sagara memejamkan mata. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana mungkin ia harus membiarkan anak itu pergi bersama ibunya meninggalkan dirinya? Mas. Panggil Sanum pelan. Sagara menoleh, mata mereka bertemu. Ada ratusan kata yang ingin ia ucapkan, tetapi tidak ada satu pun yang bisa keluar. Aku sudah memutuskan, lanjut Sanum. Akan lebih baik jika aku pulang kampung. Kita tidak bisa melawan aturan, Mas.
Kita tidak ditakdirkan bersama. Sagara menggeleng cepat. Jangan bilang seperti itu. Jangan bilang kita tidak ditakdirkan bersama. Apa yang sudah kita lewati setahun ke belakang adalah takdir indah dalam hidupku. Sanum tersenyum kaku. Tersenyum untuk menutupi sesak yang hampir menghancurkan dirinya sendiri. Kebersamaan kita yang singkat ini, tak akan pernah aku lupakan seumur hidupku, lanjut Sagara. Aku mencintai Mas Gara, ucap Sanum lirih, suaranya retak. Tapi mencintaimu tidak boleh membuat aku merebut kebahagiaan orang lain. Sagara jatuh berlutut di hadapan Sanum, memeluk pinggangnya. Dia memeluk dan menyandarkan kepala di bahu wanita itu. 143. Jangan pergi. Suara itu tidak seperti suara seorang pria. Terdengar lebih seperti anak kecil yang ketakutan kehilangan segalanya. Sanum menutup mata, air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Dia mengelus kepala Sagara dengan tangan bergetar. Mas, kita tidak bisa melawan darah. Kita tidak bisa melawan takdir. Sonia, dia adik kembaranku. Aku tidak boleh menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya. Abiasa yang memeluk dagu Sagara tiba-tiba menangis keras, seperti merasakan kesedihan orang tuanya. Abi jangan nangis, ujar Sanum sambil memeluk anak itu. Sagara merasa dunianya benar-benar terjatuh. Sementara itu di ruang tamu, Sonia duduk di sofa, wajahnya muram. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis sejak tadi malam. Momi, apa benar tidak ada jalan lain? Tanya Sonia pelan. Momi Nimala menghela napas berat. Tentu saja tidak ada. Apa kamu mau hidup dalam bayangan orang lain? Rumah tangga kamu bisa hancur. Tali persaudaraan kalian bisa rusak. Biarkan Sanum kembali ke desanya. Tapi Sanum, dia kakakku. Aku baru menemukannya. Aku tidak mau dia pergi begitu saja. Momi Nirmala memegang kedua pipi Sonia. Justru karena dia kakakmu, kamu harus menyelamatkannya dari dosa. Sanum harus pergi. Itu pilihan paling benar. Sonia menggigit bibir. Hatinya mencintai Sagara begitu dalam, tetapi rasa sayangnya pada Sanum membuat ia tidak tega. Namun sebelum Sonia sempat bicara lagi, Soraya masuk dengan tampang sok iba, membawa secangkir teh hangat. Hati-hati, Sonia. Jangan terlalu lembek, kata Soraya dengan nada setengah mencibir tapi dibungkus empati palsu. Nanti kamu yang terluka. Lagian, Sanum itu bukan anak kecil. Dia pasti bisa hidup tanpa Gara. Toh, selama ini dia hidup susah juga bukan karena kita. Momi Nimala langsung mengangguk setuju. Kamu benar, Soraya. Justru karena Sonia yang sah. Yang harus tinggal hanyalah Sonia. Sonia menatap Soraya dengan tatapan curiga. Apa maksudmu? Soraya tersenyum manis, sangat manis, tetapi menyimpan racun. 144. Cuma bilang fakta saja. Soraya mendekat, membisikkan dengan nada menusuk, kalau Sanum tinggal di delat kalian, kamu yang akan terpinggirkan, Sonia. Gara terlalu mencintainya. Kamu rela. Kata-kata itu membuat Sonia diam. Diam bukan karena setuju, tetapi karena takut. Rasa sayangnya pada Sanum berperang dengan ketakutannya kehilangan Sagara. Sanum memasukkan tas terakhirnya ke koper. Dia sudah menyiapkan segalanya. Abiasa digendongnya, masih menangis kecil. Sayang, jangan nangis. Kita ke rumah kakek, ya. Sagara berdiri dengan kaki yang goyang, wajahnya kosong seperti jiwa yang ditinggalkan. Aku akan antar, kata Sagara lirih. Sanum menggeleng. Jangan. Mas cuma akan makin susah melepas.
Sagara menatapnya, napasnya tersengal. Kalau kamu pergi, aku bisa mati, Sanum. Sanum menutup mulutnya, menahan suara tangis agar tidak keluar. Mas Gara kuat. Mas punya Sonia. Mas punya Arshila. Sagara mendekat, menggenggam tangannya. Tapi hatiku ada di kamu. Sanum hampir jatuh berlutut mendengar itu. Tapi ia menahan diri dan justru itu yang membuat hatinya lebih hancur. Aku tetap harus pergi. Saat langkah Sanum melewati pintu kamar, Sagara refleks menarik lengannya. Sanum, aku mohon. Mas. Sanum menatap Sagara dengan mata yang memerah. Aku mencintaimu. Tapi cinta tidak selalu berarti menetap. Kadang cinta harus berarti pergi. Kata-kata itu menghantam jantung Sagara seperti pedang. Dia memeluk erat tubuh wanita yang dicintainya untuk terakhir kali sebelum mereka benar-benar berpisah. Sonia melihat Sanum menuruni tangga sambil membawa koper dan menggendong Abiasa. Hatinya remuk. Soraya justru tersenyum kecil. Senyum kemenangan sementara. Momi Nimala berdiri tegap, tidak berusaha menahan. Pergilah, Sanum. Ini yang terbaik. 145. Sanum menunduk. Sonia berusaha menahan tangis. Mbak Sanum, maafkan aku. Sanum menggeleng sambil memeluk Sonia. Kamu tidak salah. Tidak ada yang salah. Sagara berdiri di atas tangga, menatap semuanya dari ketinggian. Tatapannya kosong, kacau, dan penuh rasa kehilangan yang tidak bisa disembunyikan. Langkahnya gontai seperti tak bertenaga. Abiasa tiba-tiba menangis dan meraih tangan ayahnya. Papa, ikut. Sagara hampir jatuh berlutut. Sanum mencium pipi Abiasa. Dia berusaha tegar walau hatinya sakit dan sedih dengan perpisahan ini. Sayang, Papa tinggal di sini. Papa jaga Arshila, iya. Abiasa menangis lebih keras dan Sagara akhirnya menangis. Di antara semua yang hadir, hanya air mata pria itu yang terdengar paling patah menunjukkan perasaannya yang paling jujur dan paling menyakitkan. Sanum, jangan pergi jauh dariku, bisik Sagara dengan suara bergetar untuk terakhir kali. Sanum menunduk. Maaf, aku harus pergi, Mas. Sebelum pergi, ucapkan talak yang menandakan hubungan kalian sudah benar-benar berakhir, celetuk Soraya. 1. 146. 6. Sanum menatap Sagara dengan tatapan yang sulit didefinisikan. Seolah menyimpan seluruh cinta yang ingin dipertahankan, tetapi juga seluruh keteguhan yang memaksanya merelakan. Senyum kecil tercipta di bibirnya, senyum yang terasa lebih mirip luka daripada kebahagiaan. Mas, ucap Sanum perlahan, suaranya bening namun getir. Jatuhkanlah talak untukku. Karena kita tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Kata-kata itu menghantam ruang keluarga seperti batu besar yang dijatuhkan dari langit. Semua dada seketika terasa sesak, terutama dada Sagara. Kedua orang tuanya Papi Leon dan Mami Kartika menundukkan kepala. Mereka tahu betapa kuatnya cinta Sagara kepada Sanum, tetapi tidak ada pilihan lain. Agama memaksa hubungan itu berhenti. Sonia duduk di samping ibunya. Matanya berkaca-kaca, jiwanya terombang-ambing. La mencintai Sagara, namun di sisi lain, ia juga mencintai Sanum, saudara kembar yang baru ditemukannya, darah dan daging yang selama ini disangka sudah meninggal. Mas, kita masih bisa menjadi keluarga, ucap Sanum mencoba tersenyum, suara itu hampir patah. Tapi dengan status yang berbeda. Nanti kita ini jadi saudara ipar. Sanum membuat suatu humor ringan. Berharap ada tawa kecil. Namun, justru mencabik hati.
Sagara hanya menatap. Tatapan itu kosong dan penuh rasa sakit yang tidak diucapkan. La seperti sedang melihat seluruh masa depannya runtuh pelan-pelan di depan mata, dan ia tidak bisa menghentikannya. Kalau ada waktu mainlah ke kampung, lanjut Sanum. Ayahku masih menjadi mertuamu, melas. 2. Kalimat itu, bagian paling menyakitkan dari seluruh percakapan. Sagara menelan ludah keras-keras. Ada genangan air yang menggantung di kedua matanya, siap jatuh kapan saja. Tapi ia menahan, sekuat tenaga. Bismillah, Mas. Sanum menarik napas panjang, mencoba tetap tegar. Aku sudah siap. Semua orang diam. Hening yang panjang, tajam, seolah-olah dunia menahan napasnya. Sagara menatap wajah wanita yang selama setahun terakhir menjadi cahaya hidupnya. Wanita yang mengisi rumah ini dengan tawa kecil, penuh dedikasi, kesetiaan, dan cinta tanpa syarat. Jantung Sagara terasa seperti meluruh. Dengan suara pecah, ia mulai mengucapkan kalimat yang menghancurkan hatinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Sagara terasa berat, terputus-putus. Sanum Nur Hasanah Rajendra. Aku jatuhkan. Kalimat itu macet di tenggorokannya. Sagara mengatupkan mulut, rahangnya mengeras. Tangan mengepal sampai buku-buku jarinya menutih. La menunduk, mencoba merangkai keberanian untuk memotong hatinya sendiri. 147. Sanum menutup mata, air mata mulai mengalir. La menggigit bibir bawah, menahan isak. Dirinya sudah siap, tetapi hatinya tidak benar-benar ingin. Aku jatuhkan talak kepadamu. Suara Sagara retak. Mulai sekarang. Kamu. La terisak tanpa suara. Bukan. Istriku, lagi. Seketika itu juga, napas banyak orang tersengal. Air mata jatuh. Bahunya bergetar. Papi Leon mengusap wajah, Mami Kartika tidak sanggup menahan tangis, Sonia terisak memeluk ibunya. Hanya Soraya yang diam tanpa ekspresi, entah apa yang ada di hatinya. Sanum menghapus air matanya cepat-cepat. Dengan suara yang hampir hilang, ia menerima. Aku terima talak darimu, Mas, balas Sanum dengan tersenyum. Senyum paling menyedihkan yang pernah ia buat. Terima kasih sudah menjadi suami dan ayah yang baik. Maafkan segala kesalahanku. Suaranya bergetar, pecah. Semoga ke depan Mas bisa bahagia di jalan Mas. Dan aku juga akan berusaha bahagia di jalanku. Sonia tidak tahan lagi. La memeluk Sanum erat. Momi Nirmala ikut memeluk dari belakang. 3 perempuan ibu dan 2 anak kembar akhirnya bersatu dalam pelukan untuk pertama kalinya, namun justru dalam momen paling menyakitkan. Seharusnya reuni keluarga itu penuh kebahagiaan. Akan tetapi nyatanya, reuni itu dipenuhi tangis. Sanum mengelus punggung Sonia. Sonia, kapan-kapan datanglah ke kampung. Ajak Arsi juga. Ayah pasti bahagia melihat kalian. Sonia hanya mengangguk sambil menangis. Lalu Mbok Liem datang, menangis terseduh. Mobilnya sudah datang, Mbak, ucapnya lirih. Sagara memejamkan mata. Kalimat itu seperti perintah eksekusi. Sanum berdiri. La menggendong Abiasa anak kandungnya, tapi juga anak yang ia besar dalam kesedihan dan kekuatan. Abi, salim dulu, nak. Tangannya gemetar, tapi ia tetap tersenyum. 148. Abiasa menyentuh pipinya lalu mencium pipi Sagara. Gurat bingung terpancar di mata lucu itu seolah merasakan bahwa pelukan ini adalah pelukan terakhir untuk waktu yang lama. Tiba-tiba Arshila menangis keras, memanggil-manggil, Marma. La berlari dan memeluk kaki Sarnum, tubuh kecilnya bergetar menolak perpisahan.
Sonia panik menggendong Arsy, tapi anak itu memberontak kuat-kuat. La berlari lagi, memeluk kaki Sanum seolah hidupnya bergantung pada itu. Sagara berjalan cepat dan memeluk putrinya. Arsy, sayang. Sini sama papa, iya. Mama Sanum mau pergi sebentar. Namun, air matanya sendiri jatuh saat ia mengatakan itu. Sanum mengusap pipi Arshila sambil tersenyum getir. Sayang, kapan-kapan kita main lagi, iya. Mama selalu sayang Arsy. Arshila memegangi bajunya erat-erat, menolak dilepas. Sagara akhirnya mengangkat Arshila, memeluknya kuat. Anak itu menangis histeris memanggil nama Sanum. Jeritan kecil itu mengiris jantung semua orang. Sanum berbalik. Kakinya terasa berat. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Lalu dia melangkah keluar. Meninggalkan rumah itu. Meninggalkan mantan suami yang ia cintai. Meninggalkan kebahagiaan yang sekali lagi tidak berhasil ia genggam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sagara tidak bisa melakukan apapun, selain menyaksikan wanita yang mengisi separuh hatinya pergi dari hidupnya, pelan-pelan, namun pasti. 1. Begitu duduk di dalam mobil, pintu ditutup. Tepat saat itu juga tangisan Sanum pecah. La memeluk Abiasa erat, menangis sejadi-jadinya. Dadanya naik turun, terisak tanpa bisa dikendalikan. Selamat tinggal, Mas. Kalimat itu hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Di luar, Sagara berdiri mematung, menatap mobil itu menjauh. Hatinya ikut pergi bersama wanita yang ia cintai dan tak bisa ia pertahankan. Alur agak lambat, iya. Kedepannya giliran menguak misteri hilangnya Sonia setelah melahirkan.